Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan Syafaat Malam. Tema cerita di dalam bahan refleksi kita dalam kesempatan ini, bandar dilawan. Mengumpulkan uang sulit, tetapi menghabiskan uang sangat mudah. Dan cara yang paling mudah untuk kehilangan uang adalah dengan berjudi dengan segala macam bentuknya. Semua penjudi pada akhirnya adalah pecundang. Meskipun demikian, masih ada saja orang senang meramal masa depan dan berharap mendapatkan banyak uang dari berjudi. Ajahn Brahm punya kisah yang saya gubah sedikit untuk menunjukkan betapa berbahayanya meramal masa depan itu, sekalipun ada petunjuk-petunjuk, ada pertanda-pertanda, apalagi memanfaatkannya untuk berjudi. Pada suatu hari, seorang pria terbangun dari sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Dia bermimpi bahwa ada 5 malaikat yang memberinya 5 kendi emas besar sebagai lambang keberuntungan. Ketika ia membuka matanya, para malaikat itu tidak ada di dalam kamar tidurnya, dan sialnya, guci-guci emas itu ternyata juga tidak ada. Bagaimanapun juga, itu adalah mimpi yang sangat aneh. Ketika ia pergi ke dapur pagi harinya, dia melihat istrinya telah membuatkan 5 butir telur rebus dengan 5 potong roti panggang untuk sarapan. Di halaman depan koran pagi yang dibacanya, dia mengamati tanggal hari itu, tanggal 5 Mei, tanggal 5 bulan kelima. Hal-hal aneh terus berlanjut. Ia membalikan lembaran koran ke halaman informasi pacuan kuda. Dia tertegun melihat bahwa di arena balap kuda Ascot, A-S-C-O-T, 5 huruf, di balapan seri kelima, ada kuda dengan nomor 5, namanya 5 malaikat. Mimpi itu pastilah sebuah pertanda. Dia mengambil cuti setengah hari, lalu ia pergi ke bank dan menarik $5.000 dari tabungannya di bank itu. Kemudian ia pergi ke arena pacuan kuda. Dia mencari loket kelima dan memasang taruhannya. Taruhan yang ia pasang sebesar $5.000 untuk kuda nomor 5 yang bernama 5 malaikat di balapan seri kelima. Sesudah itu, ia memilih kursi kelima di baris kelima. Lalu ia berdoa 5 kali dengan keyakinan bahwa mimpinya tidak akan salah. Angka 5 adalah angka hoki, pasti jitu. Dan mimpinya, pertanda lewat semua yang serba 5 itu ternyata tidak keliru. Kuda bernama 5 malaikat menyelesaikan balapan di urutan ke-5.
Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, di dalam Alkitab memang tidak ada ayat yang secara eksplisit berbicara tentang judi, berjudi, perjudian. Namun, beberapa prinsip bisa kita temukan sebagai patokan kita selaku anak-anak Tuhan bersikap. Pada umumnya, orang berjudi karena ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat tanpa harus bekerja keras. Padahal dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 8 dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen." Mereka yang gemar berjudi umumnya tidak puas dengan apa yang sudah dimilikinya, oleh karena itu gagal bersyukur. Surat Ibrani pasal 13 ayat 5 menyerukan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Mereka yang gemar berjudi umumnya adalah orang-orang yang terbelenggu oleh sikap cinta akan uang. Dalam surat 1 Timotius 6 ayat 10 diingatkan, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang." Ibu bapak saudara-saudara, uang atau harta pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang netral. Namun, ketika orang terjerat oleh sikap cinta akan uang, maka sesungguhnya ia sedang melangkah menuju kehancuran, termasuk ketika menyerah pada godaan untuk berjudi. Maka Amsal mengingatkan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Demikian dicatat dalam Amsal 13 ayat 11. Selamat mensyukuri apa yang ada padamu. Mintalah agar dikuatkan untuk tidak jatuh pada sikap cinta akan uang, sehingga lalu menempuh jalan pintas untuk mendapatkannya, termasuk lewat perjudian. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami tergoda oleh kecenderungan cinta akan uang, sehingga tergoda juga untuk menempuh jalan pintas agar bisa mendapatkan uang atau harta lebih banyak. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat dan kekuatan, agar mau dan mampu mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan, dan mensyukurinya. Tuhan, tolonglah kami. Kembali saat ini kami berdoa, memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan bagi setiap kami, setiap anggota simpatisan seisi keluarga dengan pergumulannya masing-masing. Mungkin ada yang masih bergumul dengan sakit penyakit,
ada yang punya persoalan sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang punya beban hidup karena ketidakharmonisan relasi antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Mungkin ada yang sedang bingung karena masalah masa depan terkait dengan perjodohan, studi, pekerjaan, dan sebagainya. Untuk semua itu kami berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan gerejamu di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang akan segera dilangsungkan, penyelenggaraan sakramen baptis kudus anak pada tanggal 3 November, peneguhan pemberkatan pernikahan atas diri kedua anakmu, Esra Raditya Gunawan dan Violeta Alfiani pada tanggal 10 November. Kami juga berdoa bagi proses pencalonan penatua masa pelayanan 2025-2028 yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan, Engkau yang turut campur tangan di dalam segala proses gerejawi yang dilakukan, agar melaluinya boleh nyata kehendak Tuhan tentang siapa orang-orang yang Tuhan perkenan untuk turut ambil bagian dalam pelayanan selaku kawan-kawan sekerja Allah, selaku hamba-hamba Tuhan di jemaat-Mu di GKI Gading Indah. Ya Bapa, kami juga tetap berdoa untuk campur tangan Tuhan bagi upaya peningkatan sarana prasarana dalam kehidupan bergereja di GKI Gading Indah, untuk modernisasi lift di Aula Penabur Hibrida, untuk pendaya gunaan rooftop Gading Indah, sehingga bisa menjadi ruang jemaat terbuka, ramah keluarga. Untuk semua itu kami berdoa. Kami bersyukur bahwa gerejamu juga Tuhan lengkapi sedemikian rupa sehingga boleh memancarkan Injil keselamatan, kabar sukacita lewat pelayanan kesehatan, khususnya yang diselenggarakan di Klinik Gria Kasih Indah. Kiranya Tuhan yang terus menopang, Tuhan yang menyempurnakan pelayanan di bidang kesehatan ini. Kami juga kembali menyerahkan keberadaan bangsa dan negara di mana Tuhan hadirkan kami sebagai bagiannya. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, agar mereka mau senantiasa memegang teguh kebenaran, keadilan, dalam upaya-upaya mewujud nyatakan kedamaian dan kesejahteraan bagi segenap bangsa. Apabila tiba saatnya, nanti kami akan beristirahat. Kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan cukup, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.